Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Fitrotin dari absen 12 11 BD1. Di sini saya akan membacakan teks tentang kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah perbedaan mencolok dalam akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan layanan antara kelompok masyarakat. Ia bisa terlihat dalam bentuk kemiskinan, pendidikan yang timpang, pekerjaan yang tidak merata, hingga perbedaan pelayanan kesehatan. Bukan sekedar angka atau statistik, kesenjangan sosial adalah cerita nyata tentang kehidupan yang tak seimbang. Di baliknya ada struktur sosial yang tidak adil, sistem ekonomi yang berat sebelah, dan kadang ketidakpedulian. Ada banyak faktor, mulai dari sistem pendidikan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, ketimpangan ekonomi yang membuat si kaya makin kaya, si miskin makin terpinggirkan, hingga diskriminasi sosial yang membuat akses terhadap pekerjaan, kesehatan, dan perumahan tidak merata. Dan seringkali mereka yang terlahir di posisi kurang beruntung harus berjuang 2 kali lebih keras hanya untuk bertahan hidup. Dampaknya besar dan nyata. Masyarakat menjadi terbelah, solidaritas melemah, kriminalitas meningkat, kesehatan masyarakat menurun, dan potensi generasi muda terhambat. Kesenjangan juga bisa memicu ketidakstabilan sosial, bahkan konflik. Negara tak akan maju bila sebagian warganya terus tertinggal. Dengan kebijakan yang adil, pendidikan yang merata, akses kesehatan untuk semua, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, kita bisa memperkecil jurang itu. Perubahan dimulai dari kesadaran, dari kepedulian, dan dari tindakan yang nyata. Kesenjangan di era digital. Di era digital ini, kesenjangan tak hanya soal ekonomi, tapi juga soal informasi. Yang terkoneksi dengan internet bisa mengakses pendidikan dari peluang kerja hingga pelayanan kesehatan digital. Sementara di pulau negeri masih banyak yang belum mengenal apa itu internet. Anak muda punya peran penting dalam mempersempit jurang ini, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tapi juga sebagai penggerak perubahan lewat edukasi inovasi sosial hingga gerakan komunitas generasi muda bisa menciptakan dampak yang luas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesenjangan sosial core yang ramai di media sosial ternyata bukan sekadar buat lucu-lucuan. Menurut ekonom, membandingkan keadaan ekonomi kelas atas dan kelas bawah dari banyak perspektif adalah bentuk satir sosial. Kenyataan yang mereka rasakan itu jauh lebih terbukti benar jika dibandingkan dengan data-data yang disajikan pemerintah. Dari tren ini, hal-hal yang terlihat lucu ternyata bisa menyibak masalah yang lebih serius. Bagaimana pemerintah menghitung ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat? BPS menggunakan rasio Gini untuk menghitung ketimpangan ekonomi di suatu populasi. Angka rasio Gini berkisar 0 sampai 1. 0 menunjukkan kesetaraan sempurna, sementara 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Semakin tinggi rasio Gini, semakin tinggi juga tingkat ketimpangan sosial. Pada 5 tahun terakhir ini, kita ada di angka sekitar 0,3. Yang berarti ketimpangan sosial sedang. Nah, tadi kita ngomongin angka, realitasnya di tengah masyarakat seperti apa sih? Ekonom bilang begini, itu misleading karena BPS hanya menghitung dari sisi pengeluaran, bukan pendapatan. Tentu tidak bisa menunjukkan kesenjangan yang sebenarnya. Saya kira angkanya akan lebih di atas dari rilis pemerintah atau BPS. Meski begitu, data-data dalam laporan BPS menunjukkan kesenjangan antara kelompok atas dan bawah semakin
did not like the